70% hampir lulus. Bisa terbukti bahwa dia adalah seorang taekwondoin. Tinggal nanti kita lihat gerakan dia benar-benar gerakan taekwondo ini apa gerakan balet nih, ya kan? Kebanyakan ngaduk cendol ya. Gitu. Tenang aja, ngaduk cendol aja nendang tetap nendang. Sebenarnya sih ada pengen untuk ujian dan lagi, cuma kayaknya fisik nggak mendukung lah, udah tua ya. Udah tua sih kagak con. Tua, udah pengapuran, asam urat. Itu mah lo. Ya, yang pasti ya sadar kondisi aja lah. Oh gitu ya. Iya. Nah, tapi sempet ngelatih nggak nih? Jadi dulu sebelum gua terjun ke entertain, gua tuh ngelatih. Jadi pas lepas ngelatih taekwondo SMA, ya, bukan ngelatih gajah kan? Bukan. Ngelatih taekwondo ya. Sampingannya ngelatih lumba-lumba sih. Jadi gua pas lepas SMA udah berhasil meraih sabuk hitam dan 1, akhirnya coba ngelatih, buka unit lah di seputaran Depok. Alhamdulillah saat itu sampai kurang lebih ada 15 unit lah gue punya waktu itu. Gile men, 15 unit men. Dulu banyak banget. Dulu pelatih yang paling banyak unit dulu gue itu dulu. 15 unit murid itu 15 unit atau 15 klub itu berapa muridnya tuh? Muridnya rata-rata satu unit itu sekitar 40-an. 40 kali 15 berarti muridnya sekitar ya hitungannya sendiri. 40 kali 15 berarti 200 ya. Gila, tahun berapa itu? Itu tahun berapa ya? 97-an lah ya? 97-an ya? 97. Tahun 97 murid 200 orang, kalau bayarannya satu orang itu 1 juta, set berapa itu ya? Kalau itu kaya tuh kan. Zaman dulu kan masih murah ya. Gitu ya. Pelatih masih benar-benar masih apa ya? Masih idealis. Masih pengennya punya murid yang bagus. Income waktu itu jadi pelatih bagus nggak sih? Cukup nggak sih? Sebenarnya sih alhamdulillah con, income saat itu lumayan lah ketimbang kita kerja kantoran atau apa, kita masih di atas itulah. Cuma mungkin udah status saja, karena kita kan orang lihat kita nggak kerja Jon. Kita ngelatih jam 3 sore kadang-kadang, berangkat sebelum maghrib udah balik. Cuma kata orang tuh kerjanya ngapain sih, nggak ada kerjaannya, padahal kita ngelatih Jon. Iya. Status saja kita yang kurang bagus. Iya. Kerjanya cuma 2 jam 3 jam, dapat duitnya sehari 5 juta gitu alhamdulillah, ya. Iya, alhamdulillah. Kenapa berhenti ya jadi artis ya dia? Tapi kapan terakhir bertaekwondo? Terakhir taekwondo udah lama Con, tahun berapa ya? 2000. Udah lama ya, Udah lama lah, 2000. Dari itu berhenti taekwondo langsung ke 2010 dunia, ya? Langsung ke dunia seni, peran atau apa gitu ya? Dari berhenti taekwondo itu terjun ke dunia seni panggung lah. Nah, jadi kurang lebih berapa lama tuh seorang Kasman latihan taekwondo? Dari tahun 90, terakhir tahun 2000 berapa tuh? Jadi kurang lebih 30 tahun lah. 30 tahun? 30 tahun. Yang bener 30, nggak salah ngitung loh. 30. 20-an. 20 tahun ya? 20-an ya? 20 tahun ya. Selain ngelatih di taekwondo, pernah bertanding? Alhamdulillah pernah ngikuti beberapa pertandingan, meskipun juara level apa nih? Ya, juara level ini aja. RT apa kelurahan apa tingkat nasional nih? Anak TK aja lah. Oh, gitu ya. Oke, melatih udah. Bertanding ada pengalaman. Atlet pernah. Wasit pernah. Pernah jadi wasit taekwondo wasit juga. Nasional gua, Con. Gila lu ya. Gua pernah ikut wasit nasional, pernah ikut penataran wasit nasional. Wasit nasional ya terakhir ya. Pernah ikut. Enggak lanjut ya wasitnya? Enggak lanjut, cuma ikut pendidikan, sertifikat, sempet sih ngawasitin beberapa event kejuaraan di Jakarta. Wasit nasional. Apa aja gue mau Con? Kasman dan 3 muridnya dulu 200 orang, wasit nasional pula. Tukang cendol itu Con. Terus apa lagi di taekwondo ininya?
Dulu pernah ngebentuk satu tim atraksi demonstrasi taekwondo. Punya tim Depok. atraksi ya. Itu belum ada di mana-mana ya. Waktu itu saat itu baru ada Bandung sama Depok. Bandung punya U13, Indonesia punya Bandung punya Tahun U13. berapa tuh? Depok punya DT34. Tahun berapa ya itu ya? Dulu ada kejuaraan, kita pernah ikut kejuaraan. Jadi zaman dulu ya, dulu itu tim atraksi yang punya cuma ada di Depok dan sama Bandung. Depok itu siapa yang punya? Dulu Kasman. Yang nggak bentuk. Dulu. Terus apa lagi? Apa pernah jadi pengurus gitu? Untuk pengurus, jadi awal saat itu sama teman-teman kita kan dulu di Depok aktif taekwondo. Akhirnya dari berbagai macam klub, akhirnya kita kumpul karena merasa sama-sama punya visi dan misi. Akhirnya kita bentuk satu latihan gabungan. Jadi Sabuk Hitam, saat itu kita latihan gabungan di Balerung UI Depok. Kita latihan tuh, pelatih share teknik, sampai kita akhirnya memutuskan seiring dengan Depok dari Kotip berubah menjadi kota, akhirnya kita mendirikan Pengcap Depok, cabang kota Depok. Depok. Jadi itu masuk pengurus ya? Itu salah satunya gue. Pengurus. Siapa aja waktu itu? Waktu itu ada gue sendiri, Sabam Rusli, ada Sabam Jackson, ada Sabam Dodo, ada Sabam siapa lagi saat itu ya? Oji kali ya. Oji, terus ada Lilo, terus siapa lagi ya? Ada kalau nggak salah 10 orang ya? Itu ya? 10 orang lah. Tahun berapa itu? Itu tahun berapa? Pengcap Depok, kota Depok jadi Kotip jadi kota tahun berapa? Tahun Ya pokoknya bertepatan itu lah. 99 kali ya, 99. Sekitar tahun 99 kayak. Iya, pokoknya bertepatan dengan Kotip menjadi kota, kita diriin Pengcap Depok. Oh, gitu ya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang berjalan dan kita lihat taekwondo Depok maju pesat. Maju ya. Dulu emang sedikit ya Depok. Depok itu sebenarnya banyak, cuma nggak terkoordinir. Jadi di situ banyak klub-klub dari Jakarta buka ini. Jadi sebenarnya karir taekwondo ini udah lengkap ya. Karir taekwondo udah lengkap ya. Udah Sabuk Hitam, udah pelatih, punya tim atraksi. Masih jadi pengurus taekwondo Depok yang pertama kali pula, gitu kan. Nah, sekarang udah nggak sama sekali tuh ya, berkecimpung itu ya. Udah lepasin semua, bukan berarti gimana ya, karena memang saat itu waktunya connya. Berangkat syuting pagi, pulang malam, udah nggak ada waktu kan. Kalaupun gue megang kan gak enak juga gitu. Iya. Cuma nggak ada kerjanya gitu. Akhirnya udah lepas. Yang pasti kalau untuk hubungan sama silaturahmi sesama taekwondoin, sesama pelatih itu tetap. Nah, tapi kalau latihan taekwondonya masih nggak sih? Nah, kalau untuk latihan taekwondo sendiri sebenarnya gue pengen banget gitu ada latihan bersama taekwondo Kota Depok. Cuma kan saat ini emang masa Kota Depok doang? Indonesia dong. Kalau Indonesia terlalu jauh, Con. Ajak yang lain gitu, sabum-sabum senior. Pengennya begitu, Con. Makanya usulin nanti nih sama apa namanya? Ajak siapa ke? PBTI nih. Sabum siapa? Abdul Rojak. Iya. Kayaknya cuma gue doang pelawak kali ya. Atletnya main laga semua. Ya, justru uniknya di situ, dulu seorang Kasman tuh di situ. Orang lihatnya pelawak, ternyata hidupnya tuh penuh kekerasan dulu kan, Mantan preman kali ya. Preman ya. Jangan-jangan ngeri nih kan. Iya. Ya mungkin udah jalan hidup kali. Yang namanya dalam dunia seni acting kan kita tidak bisa memilih, Con. Saat ini kita dapat memang sebagai perannya sebagai katakanlah komedian gitu. Tak tertutup kemungkinan satu saat gue dikasih peran buat action ya gue jalanin gitu. Oh gitu. Cuma yang pasti gue udah punya basic taekwondo ini. Makanya di dunia acting itu yang namanya bela diri semacam taekwondo itu sangat ini banget, sangat menunjang banget prestasi kita. Kalau kita di dunia acting kita mesti menguasai semuanya. Nah, yang jarang dipunyai pemain lain yaitu bela diri dan keahlian lain. Jadi mereka awal-awal cuma acting aja. Jadi begitu dapat peran yang harus misalnya action atau adegan berantem, emang agak susah juga. Mereka ada latihan sendiri. Terus jadi nanti satu saat Kasman ya kan diadu peran dengan Jet Li atau dengan Jackie Chan, udah nggak kaget lagi lah ya. Udah nggak kaget ya, basicnya udah oke ya, gerakannya ya ini ya.
Nanti bolehlah tunjukin apa gerakan-gerakan yang nggak kalah kerennya sama Bruce Lee atau Jet Li ya. Oh, boleh Ya. Mudah-mudahan masih masih bisa kan? Insya Allah masih bisa. Masih bisa ya. Buktiin. Kalau enggak, kalau bohong lu traktir gua. Gitu. Artinya taekwondo itu punya peran penting ya dalam kehidupan Kasman ya untuk apa namanya karirnya Kasman. Itu bagian dari cerita hidup gue, John. Gitu ya. Taekwondo bagian dari cerita hidup yang nggak bakal bisa gue pungkirin, gue bilangin nggak bisa. Karena dari taekwondo itu gue kenal banyak teman dari seluruh Nusantara, sampai ke luar negeri, sampai Korea apa semua kenal, ya kan? Kayak pelatih kita kan dari Korea tuh taekwondo tuh. Akhirnya kita punya teman dari Korea. Oh gitu ya. Dari daerah-daerah Bandung, Padang apa, sampai gue ada temen tuh dari Palembang namanya Peri. Oh gitu ya. Iya. Peri Apriyadi. Iya. Oh. Iya tuh gue denger katanya sekarang sukses jadi pengusaha pempek. Iya, makanya gue kalau cobain pempeknya enak banget beneran, mantep keren. Pokoknya. Gue telepon. Lu pokoknya harus cobain tuh. Terus sekarang teman-teman sekitaran itu yang apa rekan-rekan syuting di lokasi itu sebenarnya mereka tahu nggak sih lu sebenarnya itu pernah taekwondo sampai sebegitu lengkapnya gitu? Awal-awal sih mereka nggak tahu gitu, cuma kan yang namanya dunia medsos sekarang kan ini banget ya, banyak ya. Nah dari dunia medsos itu ya kadang-kadang gue juga sering iseng-iseng posting kegiatan lama gitu kan, foto-foto lama. Nah akhirnya mereka tahu percaya mereka. Ya percaya juga, dan karena gua aja nggak percaya ngeliat taekwondo gitu kan. Gimana gua nggak bayangin teman-teman di syuting percaya mau taekwondo gitu kan. Awalnya pada nggak percaya gitu, tapi setelah ngeliat kilas balik foto-foto, nanti foto-foto kalau ada foto-foto ini ya coba ntar gua kasih lihat foto-foto biar makin mudah-mudahan yang lihat ini video makin percaya bahwa seorang Kasman itu bukan cuma seorang komedian, tapi seorang olahragawan taekwondo yang bela diri pula gitu kan, jago split gitu kan. Mudah-mudahan juga ada produser film laga. Nah, ini the next Barry Prima. Jauh the next Barry Prima. Nah, ini pengen ini juga ya, supaya buat memotivasi apa namanya teman-teman kita sesama taekwondo, sesama olahragawan, ya mungkin masyarakat pada umumnya apa sih filosofi hidupnya seorang Kasman gitu kan, supaya hidupnya itu bahagia, supaya hidupnya itu sukses gitu. Filosofinya gimana sih? Ya yang pasti kalau pribadi gue sendiri apa ya, dalam hidup ini nggak usah ngoyo dah, jalanin apa yang mau kita jalani dan lakukan dengan serius apapun itu, selama itu positif maju terus, konsisten ya. Konsisten, baik itu bidang seni, olahraga atau pendidikan, semuanya kalau emang mau serius tekunin, jangan nanggung-nanggung dan jangan setengah-setengah. Jangan. Lalu dulu pindah-pindah tuh dari kontraktor dari itu. Kalau itu kan bukan ini, itu mah nasib. Gitu ya, tapi intinya konsisten, makanya itu yang membuat Kasman jadi karena memang konsisten di bidangnya seperti dunia seni, dunia sinetron seperti itu. Punya strategi nggak sih, strategi supaya apa namanya kita nih sukses dalam karir kita, mau karir apapun, mau karir olahraga, mau karir dalam bidang apa seni dan lain-lain, ada strategi nggak sih yang mungkin menjadi rahasianya seorang Kasman? Sebenarnya bukan rahasia juga sih, udah rahasia umum aja gitu ya. Kalau kita pengen kiat-kiat yang sukses, yang pasti mau belajar serius, jangan malu. Nah, terus satu, kita harus apa ya, banyak ibadah juga. Jadi ikhtiar tawakal itu harus. Yang pasti kita utama orang tua. Kita restu doa dari orang tua, kita bisa berhasil. Ada restu dari orang tua, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa ya? Iya, mau kayak gimana juga. Luar biasa filosofinya. Terus satu lagi, taekwondo, ya olahraga yang lo selama ini udah lo geluti, ya kan, walaupun akhirnya mungkin sekarang udah nggak banyak ke situ. Nah, tapi setidaknya masih melihatkan kondisi perkembangan taekwondo sekarang gitu. Apa saran-saran buat teman-teman yang masih menggeluti bidang taekwondo ini, baik pelatih maupun atlet, supaya sukses melatihnya, supaya sukses prestasinya, supaya prestasi makin meningkat, terutama untuk membawa nama Indonesia?
Kira-kira apa saran dari seorang Asma? Ini senior taekwondo kan? Senior taekwondo. Senior dari umurnya. Senior taekwondo. Ya, yang pasti buat teman-teman, adik-adik dan juga para senior-senior yang pasti khususnya dalam bidang taekwondo, lakukanlah kegiatan taekwondo dengan serius. Di taekwondo itu banyak jurusannya. Yang mau jadi pelatih ada, yang mau jadi atlet ada, yang mau jadi wasit ada. Jadi sukanya apa, tekunin. Dan yang paling penting banget, satu badan sehat, kedua untuk jaga diri. Itu taekwondo. Jadi seriusin. Apapun itu kegiatannya, olahraga, khususnya taekwondo, kalau kita lakukan dengan serius, insya Allah akan membuahkan hasil. Bisa dapat duit juga ya? Bisa dapat duit juga di situ? Pasti. Dapat jodoh juga bisa ya? Dapat jodoh semuanya. Gitu ya? Oh iya. Yang pasti apapun kegiatan ya kan, itu olahraga, baik bela diri ataupun olahraga yang lain, lakukan dengan serius. Karena efeknya kan nggak cuma buat prestasi, buat kesehatan juga kita dapat, prestasi dapat. Pokoknya double lah profitnya lah. Oke. Gue mau ngetes juga nih. Lu masih hafal nggak nama-nama? Coba lu sebutin setidaknya 5 nama teknik. Ini kalau itu jangan bukan nama ikan ya. Nah, ini 5 nama teknik tendangan taekwondo. Coba sebutin. Satu. Dolio Chagi. Terus 2. Yap Chagi. 3. Dwi Chagi. 4. Dwi Dolio Chagi. 5. Bal Chagi. Nah, gerakan ininya, mukulnya atau nangkisnya. Pukulnya, nangkisnya, Elgol Maki. Are Maki. Omtongan Maki. Omtong Bakat Maki. Are Maki udah ya? Are Maki. Udah ya? 70% hampir lulus. Bisa terbukti bahwa dia adalah seorang taekwondoin. Ya kan? Tinggal nanti kita lihat gerakan dia benar-benar gerakan taekwondo. Ini apa gerakan balet nih, ya kan? Kebanyakan ngaduk cendol ya. Gitu. Tenang aja, ngaduk cendol, nendang tetap nendang. Oke. A few moments later. Yakin, cuma gue perlu keyakinan sekali lagi. Teknik lu bener-bener teknik taekwondo nggak? Ya, Kasman, ya kan? Oh, boleh. Ya, Bang Kasman, jangan cuma bisa jualan cendol doang, ya kan? Kalau emang bener taekwondo, nah, apa nih, tendangan apa ya? Dulu saya dulu aja, mana sah? Dolio Chagi. Ya. Oh, Manasa dulu, tadi ada salah urat. Ya, Iya, ya kan? Udah tua ya, soalnya. Ya, kaputan. Ya, dari sini biru. Kasman. Masih ada kawan. Oke. Apa nih? Dolio Chagi katanya. Ya. Ayo, 3 kali. Siap. 2. Lagi. Oke. Terus apa lagi tendangan andalannya? Apa? Bagus tuh. Nah, Apa nih? apa lagi tendangan andalannya? Dicegi, Idan. Idan Yap Cegi. Dan Yap Cegi. Yap Chagi. Nah, Ini ya. Yo. Nah, Siap. Lagi. ya. Yo. Muter-muter. Dicegi. Nah, Chagi. Cegi. Ini. Ya. Mantap. Oke. Wah. Ini. Ya. Masih ada kan? Apa lagi nih? Apa lagi? Apa ya? Chagi ya. Oh, Cegi. Ya. Iya. Ya. Masih ada kok. Mantap. Ya. Gini gitu. Dapat itu enggak? Dikit lagi mau maghrib ya. Oh, gitu ya. Iya. Jangan sampai buka nih. Udah berapa menit gara-gara begini buka. Nah, oh, oke itu ya. Yang ada awalan. Mantap lagi. Oh ya. Masih ada kan? Gue baru percaya. Ini baru teknik foto. Itu kita masih langsung ya. Nah, ntar lagi tahan. Ya kan? Apa mau buka? Apa lagi? Apa lagi? Coba yang ini. Kayaknya lu dulu tendangannya ini. Lu tuh. Oh, double dangsa. Nah. Ya, harus menghadap sana nih. Ya. Siap.
Ngeri nih tendangan apa? Tendangan pandai. Gitu. Oke, gue percaya ini baru benar Kasman seorang taekwondoin. Ya, sekaligus Bang Jendol. Ya, jadi yang lain semangat bahwa ternyata orang taekwondo juga bisa jadi artis. Ya. Gila Bang Kasman. Mantap. Gua baru yakin ya kan, biar umur udah segini tapi ternyata beneran taekwondo dan masih mantap gitu kan. Segini apa nih? Nah, ya maksudnya atraktif gitu loh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa jalan berikutnya nih buat karir yang lain ya kan. Halo Pak Sutradara. Ya, kasih dong peran-peran jadi the next Barry Prima ya. Jadul lah. Orang siapa jagoannya dia. Oke. Bang Kasman. Yep. Ini kayaknya kita udah capek nih, ya kan? Udah mau deket maghrib Udah mau juga. deket maghrib, Iya. ya kan? Mudah-mudahan karir Bang Kasman makin mesat, ya kan? Amin. Mau peran komedian, mau peran apa namanya, peran action, pokoknya mana aja yang penting sukses. Amin, insyaallah. Semoga bulan Ramadan ibadahnya lancar, Amin. ya kan? Kemudian bisa jaga kesehatan, ini lagi banyak virus corona, Iya, ya kan? Itu. Terus mudah-mudahan juga nanti bisa jadi inspirasi buat teman-teman kita yang masih bergelut di bidang taekwondo, ya kan? Jadi selamat buka puasa. Ini saya waktu buat pamit dulu ya. Oke, siap. Semoga sukses. Amin. Terima kasih. Oke. Jangan Thank kapok you. ya. Sip. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.